Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Syadatus Saadah, Daimatul Nadwah, dan Citra Sonia akan sedikit berbagi mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang pertama ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, faktor-faktor, kemudian ciri-ciri, dan yang terakhir ada teori-teori. Selamat menyimak materi kali ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan menurut Fatimah 2010 dalam Honggowiyono 2015 merupakan proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh yang menurun secara genetik dari orang tua kepada anak dalam bentuk proses aktif yang terjadi secara berkesinambungan. Atau bisa dikatakan bahwa pertumbuhan adalah perubahan fisik manusia yang bersifat turun-temurun atau genetik dan berlangsung secara kontinu. Hasil dari pertumbuhan itu berupa bertambahnya berat badan, tinggi badan, lingkar badan, dan sebagainya. Nah, pertumbuhan itu tidak berlangsung seumur hidup manusia, melainkan ada yang namanya titik akhir pertumbuhan. Nah, titik akhir pertumbuhan ini menandakan bahwa pertumbuhan telah selesai. Sedangkan pengertian perkembangan menurut Muhammad Ali dan Asrori dalam buku Psikologi Remaja yang dikutip oleh Honggowiyono tahun 2015 mengacu pada perubahan karakteristik khas dari sisi psikologis ke arah yang lebih maju. Perkembangan bersifat progresif, kualitatif, serta menghasilkan kemampuan atau karakter psikologis yang baru. Nah, perubahan tersebut itu dinamakan dengan istilah kematangan. Contoh dari perkembangan itu sendiri antara lain seperti pubertas, perkembangan bayi dari merangkak hingga berjalan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu akan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Secara langsungnya, pertumbuhan fisik seorang anak itu dapat menentukan seperti keterampilan dalam bergerak. Nah, sementara untuk secara tidak langsungnya, pertumbuhan dan perkembangan fungsi fisik itu berpengaruh pada bagaimana anak tersebut memandang dirinya sendiri dan bagaimana ia memandang orang lain. Yang kedua ada kecerdasan. Menurut Archer Jensen 1969, kecerdasan itu diwariskan dari orang tua ke anaknya atau biasa yang disebut bersifat genetik. Perkembangan kecerdasan manusia itu ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Nah, dalam tindakan tersebut terjadi proses pertimbangan atau yang biasa disebut dengan proses analisis, evaluasi, hingga kemampuan menarik kesimpulan dan keputusan. Ketika seseorang sudah dapat melakukan prediksi, perencanaan, dan berbagai kemampuan analisis dan sintesis, hal ini bisa dikatakan bahwa orang tersebut telah mengalami perkembangan kognitif. Faktor yang ketiga ada temperamen atau emosi. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, itu terdapat hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Temperamen atau emosi itu sendiri berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan setiap manusia. Seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh ahli-ahli perkembangan yang meneliti mengenai temperamen bayi. Sebagian bayi sangat aktif dalam menggerakkan anggota badannya seperti tangan,
kaki, dan mulut. Sedangkan sebagiannya lagi lebih tenang. Kemudian sebagian anak menjelajahi lingkungannya dengan giat pada waktu yang lama. Nah, sisanya itu tidak demikian. Atau bisa dikatakan sebaliknya. Nah, emosi ini merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Seperti misalnya marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara yang keras atau tingkah laku yang lainnya. Faktor yang keempat ada faktor sosial. Sejalan dengan pertumbuhan manusia, menjadi pribadi yang lebih dewasa akan mengenal lingkungan yang luas dan mengenal banyak manusia pula. Nah, aktivitas sosial tersebut dimulai dari mengenal ibunya terlebih dahulu, kemudian mengenal ayahnya, saudara-saudaranya, dan akhirnya mengenal manusia di luar keluarganya. Nah, seiring dengan banyaknya manusia yang mulai dikenal dan makin heterogen dari sikap, kemudian fisik, dan lain sebagainya, setiap manusia itu cenderung akan lebih tertarik pada teman sebayanya. Jadi, manusia tersebut akan membentuk kelompok sebayanya sebagai dunianya. Kemudian manusia tersebut akan mengeksplor dunia tersebut dan berakhir pada dunia pergaulan yang lebih luas lagi. Dari pergaulan tersebut, akhirnya manusia tersebut mengenal yang namanya kehidupan bersama, seperti kehidupan bermasyarakat atau biasa yang disebut kehidupan sosial. Nah, dari situ nantinya manusia akan mengetahui bahwa jatinya manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Faktor yang selanjutnya ada faktor bahasa. Fungsi bahasa adalah untuk komunikasi dalam pergaulan manusia. Nah, bahasa ini dijadikan alat komunikasi manusia yang dapat diartikan melalui tanda, gerak, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain atau orang yang sedang diajak berbicara. Nah, berbicara itu tidak hanya dengan bahasa suara, melainkan bisa dengan bahasa lisan maupun bahasa isyarat. Faktor selanjutnya ada bakat khusus. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bakat itu merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dapat berkembang dengan baik hanya dengan rangsangan sedikit. Nah, manusia yang memiliki bakat akan lebih cepat dapat diamati. Sebab kemampuan tersebut atau bakat seseorang itu akan berkembang dengan pesat dan menonjol. Selanjutnya ada sikap, nilai, dan moral. Semakin tumbuh dan berkembangnya fisik serta psikis manusia itu akan dikenalkan terhadap yang namanya nilai-nilai dengan ditunjukkannya mana hal-hal yang boleh dan mana hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, menurut Piaget, pada awal pengenalan nilai itu manusia terkesan mendapatkan paksaan. Namun seiring dengan berjalannya perkembangan intelektual manusia tersebut, manusia mulai memahami berbagai ketentuan yang berlaku dalam keluarganya, bahkan ketentuan dalam bermasyarakat maupun bernegara. Yang terakhir adalah faktor interaksi keturunan dan lingkungan dalam perkembangan. Keturunan dan lingkungan ini bekerja sama dalam menghasilkan individu dengan kecerdasan temperamen yang tinggi, berat badan. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada ciri-ciri pertumbuhan dan juga ada ciri-ciri perkembangan.
Ciri-ciri pertumbuhan diantaranya yaitu yang pertama ada perubahan ukuran fisik. Jadi dalam pertumbuhan itu pasti akan terjadi perubahan ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar dada, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada perubahan proporsi. Nah, dalam pertumbuhan itu juga akan terjadi perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik manusia yang muncul mulai dari masa konsepsi hingga dewasa, seperti pada proses pertumbuhan manusia mulai dari bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Nah, yang ketiga yaitu hilangnya ciri-ciri lama. Jadi dalam pertumbuhan dan perkembangan itu juga akan terjadi hilangnya ciri-ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan itu, seperti hilangnya kelenjar timus, kemudian lepasnya gigi susu, kemudian juga hilangnya refleks-refleks tertentu. Nah, yang keempat yaitu proses kematangan. Jadi dalam pertumbuhan itu terdapat ciri baru yang secara perlahan itu akan mengikuti proses kematangan, seperti tumbuhnya kumis, jakun, kemudian menstruasi, tumbuhnya uban, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan diantaranya yang pertama melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi. Nah, yang kedua memiliki pola yang konstan dengan hukum tetap. Nah, untuk yang ketiga itu memiliki tahapan yang berurutan. Jadi perkembangan itu memiliki tahapan yang berurutan mulai dari kemampuan untuk melakukan hal yang sederhana menuju kemampuan melakukan hal yang lebih sempurna. Nah, yang keempat itu yaitu memiliki kecepatan pencapaian yang berbeda-beda. Nah, pada perkembangan itu setiap individu kan akan memiliki kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda-beda karena setiap individu itu berbeda-beda. Nah, yang kelima yaitu dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya. Jadi, perkembangan itu dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya di mana tahap perkembangan itu harus melewati tahap demi tahap. Selanjutnya yaitu teori dan tahapan perkembangan. Yang pertama ada teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Psikoanalisis ini merupakan suatu teori yang berdasarkan pada penganalisisan psikologi seseorang. Menurut Freud, kepribadian individu itu telah terbentuk pada akhir tahun ke-5, dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar itu. Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase, yang tiap fasenya itu berhubungan dengan kepekaan pada bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. 5 fase perkembangan menurut Freud adalah yang pertama ada fase oral, yaitu berlangsung dari lahir sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Kemudian yang kedua ada fase anal, yaitu kira-kira dari usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Pada fase ini bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Kemudian yang ketiga ada fase valis, kira-kira dari usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase valis ini adalah alat kelamin. Kemudian yang keempat ada fase laten, kira-kira dari usia 6 tahun sampai pubertas. Pada fase ini, dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Kemudian yang terakhir ada fase genital, terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini, individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Teori yang kedua yaitu teori psikososial oleh Erik Erikson. Teori ini dikembangkan oleh Erik Erikson sebagai perkembangan dari teori psikoanalisis Freud. Psikososial ini merupakan suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Erikson ini menekankan perubahan perkembangan sepanjang kehidupan manusia, bukan hanya dalam 5 tahun pertama kehidupan. Erik Erikson ini mengatakan bahwa ada 8 tingkatan perkembangan yang akan dilalui oleh manusia, yang setiap tahapnya itu terdiri dari tugas perkembangan yang unik yang menghadapkan seseorang sebuah krisis yang harus dihadapi. Tetapi krisis ini bukanlah musibah, melainkan sebuah titik balik meningkatnya kelemahan dan kemampuan.
Karena semakin berhasil seseorang menyelesaikan krisis yang dihadapi, akan semakin sehat perkembangannya. Ada 8 tingkatan perkembangan oleh Erik Erikson, yaitu yang pertama ada percaya versus tidak percaya, yang berlangsung dari lahir sampai dengan 18 bulan. Kemudian yang kedua ada kemandirian versus rasa malu, yaitu dari usia 2 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah, yaitu dari usia 3 tahun sampai 6 tahun. Yang keempat ada industri versus perasaan rendah diri, berlangsung dari usia 6 sampai 12 tahun. Yang kelima ada identitas versus kekacauan identitas, yaitu dari usia 12 sampai 18 tahun. Yang keenam ada intimasi versus isolasi, yaitu berlangsung dari usia 18 tahun sampai 35 tahun. Yang ketujuh ada generativitas versus stagnasi, itu dari usia 35 tahun sampai 64 tahun. Dan yang terakhir ada integritas versus rasa putus asa, yaitu untuk usia 65 tahun ke atas. Yang ketiga yaitu teori kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget ini adalah salah satu teori yang menjelaskan tentang bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya, yaitu seperti bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri sendiri, orang tua, dan juga teman. Melalui observasinya, Piaget meyakini bahwa perkembangan kognitif itu terjadi dalam 4 tahapan, yang masing-masing tahapannya itu berhubungan dengan usia dan tersusun dari jalan pikiran yang berbeda-beda. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif yaitu yang pertama ada tahap sensori motorik yang berlangsung dari lahir sampai sekitar usia 2 tahun. Pada tahap ini anak mengkonstruksikan mengenai dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensoris dengan tindakan fisik dan motorik. Kemudian yang kedua yaitu tahap praoperasional yang berlangsung dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata, citra, dan juga gambar-gambar. Kemudian yang ketiga ada tahap operasional konkret yang berlangsung dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak dapat melakukan operasi dan penalaran logis, menggantikan pemikiran intuitif sepanjang penalaran dapat diaplikasikan pada contoh atau konkret. Kemudian yang keempat yaitu tahap operasional formal, adalah yang terjadi antara usia 11 dan 15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan juga logis. Itu tadi mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini dan mohon maaf untuk segala bentuk kesalahan dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.